Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel, masih sama gua Ridwan. Nah, di sini gua mau eh, ngeloloh cindil yang baru aja kemarin gua panen. Jadi ini cindilnya John, enggak salah, ini cindilnya betina F4 sama pejantannya Aceh, keturunan Aceh ya, tapi masih ori Aceh, jadi induk betina Aceh dan jantan Aceh. Nah, ini keturunannya. Nah, ini alhamdulillah kita dikasih 2 ekor. Sebenarnya kemarin telurnya ada 3, tapi yang satunya nggak jadi, nggak ngisi. Ya, banyak penyebabnya sih. Salah satunya ya perkawinannya yang nggak tepat waktu ya. Harusnya kalau tepat waktu dia itu isi semua. Nanti kita bahas lain waktu. Nah, sekarang kita bahas ini dulu. Ini kelihatannya sehat, bagus ya. Bodinya juga bagus. Terus juga mata juga bagus, cerah. Nah, ini banyak orang-orang yang uh, sebenarnya takut buat ngeloloh murai. Nggak banyak sih, ada beberapa sih pertanyaan ke gua. Bang, kok lu berani sih ngeloloh sendiri di umur 7 atau 5 hari? Kan itu masih rentan. Menurut gua enggak rentan. Di umur 5 hari itu anakan udah mulai tumbuh bulu, walaupun belum pecah ya, baru rebung atau baru buru jarum lah ibaratnya. Tapi kalau anak lebih dari 2 atau 2, 3 atau 4, itu biasanya di sarang udah ditinggal sama induknya. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa si anakan atau si cindil itu udah nggak perlu kehangatan dari induknya lagi ketika malam. Kalaupun si indukan masih di sarang, berarti itu anakannya kecil-kecil. Karena kenapa? Biasanya kalau anakan kecil-kecil atau anakan lebih atau anakan kurang dari 2, misalkan 1 atau 2 lah, itu mungkin bisa sampai 6-7 hari si indukan masih di dalam sarang. Itu pun nggak jarang indukan yang cuma numpang tidur doang di dalam gelodok atau di sarang itu, tapi nggak ngeremin anakannya. Gue udah sering nemuin beberapa indukan gue yang begitu. Dia tetap tidur di gelodok tapi nggak ngeramin si anakannya. Itu menandakan bahwa anakannya sudah bisa tidur sendiri tanpa indukannya, walaupun si anakan masih butuh makan dari indukannya atau masih diloloh. Nah, itu menandakan apa? Bahwa menandakan anakan sudah cukup kuat atau sudah tidak rentan lagi untuk ditinggal indukannya. Jadi, sebenarnya umur-umur yang pas untuk kita panen anak murai itu di umur 5 sampai 7 hari. Lebih dari itu, anak kan sudah bisa membuka mata dengan sempurna. Nah, kenapa gue bilang anak kan bisa membuka mata dengan sempurna? Ya karena matanya memang sudah. Nah, ini kayak ini nih. Ini kan matanya tuh. Kelihatan nggak ya? Gimana ya? Nah, ini nih. Kelihatan nggak sih? Tuh kan. Nah, itu matanya udah terang, udah sempurna kebukanya. Dia udah tahu mana indukannya, mana yang bukan. Jadi, kebanyakan orang kalau panennya telat, biasanya panennya telat itu di umur 9 sampai 10 hari. Bahkan kadang-kadang ada anakan yang di umur 9 sampai 10 hari itu dia udah bisa keluar gelodok, kawan-kawan. Nah, jadi saran gua kalau mau ngeloloh tangan itu ambil di bawah seminggu. Bisa 5 hari atau 6 hari. Atau paling telat 8 hari. Itu pun sudah pecah. Nah, ini 8 hari. Ini 8 hari, lihat tuh. Lihat sayapnya ya. Sayapnya di sini sudah mulai pecah. Nah, ini sudah mulai setengahnya pecah. Besok kemungkinan sayapnya sudah full ada. Sudah full ada, walaupun masih ada bulu rebungnya sedikit-sedikit. Tapi ini perkiraan gue, prediksi gue, dan biasanya memang selalu begitu berulang-ulang kali. Jadi prediksi gue ini 2 sampai 3 hari lagi dia udah bisa nangkring, udah bisa terbang, udah bisa keluar gelodok sendiri.
Jadi 9 sampai 11 hari itu anakan udah mulai belajar keluar gelodok. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau mau panen atau mau ngeloloh tangan itu di bawah seminggu. Nah, jadi anakan belum tahu mana indukannya, jadi dia cuman ngedenger siulan kita aja atau merasakan ada hentakan di sarangnya, dia pasti mangap. Tapi kalau lebih dari seminggu atau 8 hari, 9 hari, itu dia udah bener-bener tahu mana induknya, mana yang bukan. Jadi agak susah untuk ngelolohnya dia mangap. Memang bisa, tapi pertama sampai ketiga kali itu mungkin agak dipaksa dulu, dibuka dulu sarangnya. Nah, kalau ini biasanya, ini mungkin karena udah gua angkat-angkat ya, jadi dia tahu lagi dimainin. Biasanya kalau kita panen di usia anakan kurang dari 7 hari, dia kita siulin begini aja, dia langsung mangap. Atau kalaupun nggak mau, kita cukup bikin getaran kecil aja di sarangnya begini. Nah, tuh kan. Nah, itu dia mulai mangap kan. Tapi kalau kita panen di usia lebih dari 7 hari, misalkan 8 sampai 10 hari anakan sudah ngembang bulunya, jangankan diginiin, kadang dipegang mulutnya aja dia nggak bakal mangap begini. Dia pasti akan menghindar dari kita karena dia tahu kita itu ancaman. Sebenarnya indukannya pun udah ngasih tahu bahwa kita itu ancaman, walaupun induknya tahu kita yang ngerawat ya. Tapi ya dia tetap ya, hewan itu punya insting naluri, nggak akan hilang walaupun dia dibesarkan atau netes di penangkaran sekalipun. Jadi yang mau yang mau meloloh dengan tangan sendiri atau meloloh tanpa indukan, itu waktu yang paling tepat adalah di umur 6 sampai 7 hari. Lebih dari itu sangat beresiko buat kalian yang baru pertama kali. Tapi kalau kalian udah biasa atau udah pernah, itu nggak ada masalah. Karena gue juga sempat di sini beberapa kali gue panen di usia 8 sampai 9 hari di anakan bulunya sudah mulai keluar banyak. Memang itu agak dipaksa dulu. Itu ada beberapa faktor sih. Kayak misalkan gue ada pekerjaan di luar atau ada nemenin siapalah gitu. Kayak kemarin sempat banyak kiriman hewan karena gue di sini dagang juga ya, dagang hewan. Dan gue juga ternak beberapa hewan kayak kucing, murai, dan sugar glider. Terus juga gue ternak pakan juga, mencit buat nyetok pakan di kawan-kawan gue yang melihara reptil dan yang lainnya lah. Jadi percakapan kita atau konten gue hari ini cukup sampai di kita bahas umur anakan yang pas untuk dipanen. Untuk berikutnya nanti mungkin gue akan bahas soal yang kalian tanya-tanyakan. Nanti boleh tanyakan ke komen. Dan seperti biasa, kalau video ini menurut kalian berguna, coba tolong di-share ke teman-teman kalian atau share ke media sosial kalian agar yang lain juga yang mau belajar bisa ikut belajar bareng. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan share, jangan lupa ya. Terus ikutin channel gue karena masih banyak kejutan-kejutan yang akan datang di lain waktu.